Nah, itu pandangan saudara kan ya. Ya. Sekarang ada nggak di Bible perjanjian lama atau perjanjian baru yang mengindikasikan umat Islam masuk neraka? Kalau di Bible nggak ada, Bang. Islam Nggak nggak ada. di Bible. Nggak ada. Nggak ada. Bahkan kan Bible jauh sebelum Quran ada, Bang. Gimana sih abang ini? Iya, maksudnya orang-orang di luar penganut ajaran Bible itu ada nggak masuk neraka? Itu dulu. Kalau dalam Bible itu tidak ada, Bang. Oh, tidak. Tapi Ada, tapi hanya sebagian kecil. Tapi gitu, kalau pengikut Abang. orang Farisi ada nggak masuk neraka? Pengikut orang Farisi menurut Bible? Menurut Bible nggak ada tuh orang Farisi di situ masuk neraka. Pengikut orang Farisi masuk neraka ada nggak? Nggak ada. Sama Ada. saya baca yang nggak ada. Matius 23 Gimana? nomor 15. Oh, itu kan yang dia ini yang berdosa, Bang. Iya, pengikut itu orang kan Farisi. nggak ada kan saya bilang tadi apa? Sebagian Pengikut orang kecil. Farisi. Pengikut orang Farisi Iya kan di kan, situ. sebagian kecil kan saya bilang tadi Iya. kan. Oke, tapi yang jelas itu. pengikut orang Farisi kan di situ, Bang. Iya, tapi saya kan sebagian kecil, Bang, kan. Saya Oke. bilang tadi kan. Kita deteksi dulu Al-Qur'an yang tadi. Apakah pengikut orang Farisi Islam atau Kristen? Orang Farisi beda, Bang. Bukan Enggak, Kristen, bukan Islam, dia Nasrani. Saya ulang lagi. Pengikut orang Farisi apakah Islam atau Kristen? Farisi itu, Bang, gak ada namanya Kristen atau Islam. Saya tahu. Pertanyaan saya, yang mengikuti orang Farisi, yang mengikuti bukan yang jadi orang Farisi. Yang mengikuti orang Farisi ini Islam atau Kristen? Kebanyakan Kristen. Ke Kristen. Kebanyakan ya, saya bilang Jadi merujuk kepada Al-Qur'an yang tadi itu ke Islam atau ke Kristen? ya ke Islam. Ya. Ini nah, di sini Summa la nahnu a'lamu billadina hum aula biha. Suiliya. untuk Islam kan, Allah Bang. tahu, dengar Bang, dengar. Allah tahu siapa yang sudah pantas masuk neraka. Yang sudah pantas Kan masuk belum tentu neraka. juga, Bang. Nggak, belum tentu semua, Bang. Sabar dulu. Dengar Menurut pernyataan saya. saudaraku Ladusing, dengarkan. Menurut Al-Quran, yang masuk neraka orang Islam atau orang kafir? Menurut Al-Quran. Jangan di-mute. Menurut Al-Quran yang kan, aduh, di mute lagi tuh kan. Siapa yang mute tuh? menurut Al-Quran yang masuk neraka Islam atau Kristen? Orang kafir. Hah? Orang Islam. Di mana di Al-Quran Bisa diterangkan? satukan. Dengar. Di mana di Al-Quran dikatakan bahwa orang Islam penyembah Allah dan pengikut Nabi Muhammad masuk neraka? Kan di sini kan tidak semua. Berarti kan semuanya, Bang. Tidak Diterangkan semua, di ada sana sebagian besar. summa nahnu a'lamu. Allah mengetahui orang yang paling layak, yang sudah pantas masuk neraka, yang makan babi atau yang tidak makan babi menurut Quran. Yang menurut Quran yang masuk neraka yang nggak makan babi. Ngampun kau. Ladusing. Kau Menurut Al-Quran, berani yang masuk neraka yang menyembah Allah atau yang tidak menyembah Allah? yang menyembah Allah. Ladusing. Aduh, sih apa lagi kau? Masalah generasi hancur. Polisi Bombay. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan, buka kamera, kita diskusi. Musiknya Bang, dimatikan musiknya. Oh iya, siap. Iya, silakan buka kamera Bang. Oh iya, sebentar ya.
Sebentar. Saya bukakan, saya sekalian bukain kunci anak saya dulu ya. Kau jangan kabur lagi cuma. Anaknya anjing, kok bisa? Kamar anaknya tadi ada suara anjing, itu anaknya. Anjing itu udah di dalam rumah, mau dibukain. Oh. Anaknya tuh. Keluar, masuk pintu. Oh, kirain anakmu yang bunyi anjing karena bapaknya yang mirip anjing. Yuk kuliah. Beda lah, buka ini jangan buka di mana-mana. Kau masih berani buka nggak pakai masker? Kalau kau pakai masker, Aku sama seperti Yesus buruk rupa. pakai masker. Masih merasa ganteng gitu. Coba buka masker. Ayo. Aku udah bilang, aku sama Yesus sama-sama buruk rupa. Yesaya 53. Tuhanmu buruk rupa, jadi Kau buruk buka, kau jangan menghina lebay. orang. Aku nggak menghina. Engkau bilang kau mau bukakan pintu anakmu, saya dengarkan suara anjing. Iya, tadi Kan Yesus mengatakan kalian anjing, Bung. Jadi mungkin Yesus mengatakan kalian kelompok babi dan guguk. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Ayo baca itu. Kau jangan lagi malu kau tuh. Ya, Kau kan begini soal mau cari duit dong sebenarnya, ku tahu. maklum bos, orang miskin memang kayak gitu. Yang penting saya nggak bikin gedung untuk mengumpulkan orang terus aku sedot 10% dari penghasilan mereka, ya kan ya? Selalu begitu. Demi untuk menjual Tuhan bule dari barat 10%. Itu katamu. Karena otakmu sempit. Nggak semua Kristen begitu. Faktanya begitu kok. Itu fakta. Nggak usah kau sembunyikan. 10%. Di warung-warung itu, kotak-kotak itu apa tuh? Iya. Kotak apa itu? Mereka yang mau silakan, yang penting mereka nggak dipungut, nggak ditentukan 10%. Oh enggak dong. Itu ditentukan 10%. Kalau mereka mau nggak apa-apa. Oh enggak, sudah ditentukan 10%, kok mereka mau? Itu kan kalau mereka mau ngasih nggak apa-apa. Oh enggak bisa, orang sudah ditentukan 10% kok. Yang gara-gara kasih presiden kita. Padahal itu hanya untuk suku Lewi loh. 10% itu untuk suku Lewi. Nggak mau yang 10% itu misalnya Itu paksaan itu. Udah kau dibawa kau kayak mama-mama kau. Bukan mau berdiskusi kayak mama-mama. Halo, semangat malam saudara. Apa kabar? Jangan emosi ya, santai aja kita ya. Halo. Halo, malam Bang. Malam juga. Katolik Protestan abang ini. Kenal Bang? Katolik atau Protestan? Protestan. Baik abangku. Gini bang, ada di antara kalangan umat Kristen ketika membaca Al-Quran surah Maryam ayat 71 itu disangkakan umat Islam yang masuk ke neraka, kan gitu ya. Boleh nggak saya minta tolong carikan saya data di Bible umat Islam itu masuk neraka, baik di perjanjian barunya orang Yahudi maupun perjanjian lamanya perjanjian barunya Kristen. Karena yang kami paham surah Maryam itu untuk orang-orang kafir, dibiarkan nanti tersungkur di neraka jahanam kekal. Tapi saudara kami Kristen mengatakan enggak, itu untuk umat Islam. Ya sudah, tentu kitab suci Anda paham bahwa kalau itu berasal dari Tuhan dan datangnya di abad pertama, tentu bercerita tentang masa depan, di antaranya abad ke-7 dan seterusnya, di mana akan muncul sekelompok manusia besar yang akan mendirikan sebuah keyakinan bernama Islam atau Shalom,
dan menjadikan satu nilai perubahan di kalangan orang-orang Arab keturunan Abraham dari anak Yismail. Tentu kalau Islam ini neraka, penghuni neraka, ada diceritakan indikasinya kuat di dalam Bible. Sudilah kiranya abangku tunjukkan, silakan. Oke bang. Kalau masalah bahas antara mau masuk surga atau tidak, saya jujur bang, di dalam kitab saya sudah menjelaskan orang yang akan mengikut Tuhan akan masuk surga. Tapi di luar orang yang mengikut, artinya menyembah, artinya mengikut Yesus, saya tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Dan saya tidak tahu yang lain, agama yang lain. Oke, Saya bang. urus agama sendiri. Dan Mantap. saya yakin bahwa di dalam kitab saya akan masuk surga. Tapi Baik. selain agama yang lain, saya tidak tahu apakah masuk surga atau tidak. Nah, Oke, baik. yang kedua, seperti Abang Juma mengatakan bahwa dalam Al-Quran menjelaskan bahwa orang yang tidak percaya Al-Quran bahwa akan masuk neraka. Nah, kami juga begitu, Bang. Ketika kami umat Kristen mengatakan orang yang tidak percaya dengan Alkitab Kristen tidak akan masuk surga, sama hal juga dengan Abang Juma. Oke, baik. Saya nangkap abang. Artinya gini, sangat menarik dan saya merelakan diri saya kemudian menjadi penghuni neraka jika memang terbukti bagian daripada orang-orang yang tidak percaya kepada pemberitaan Yesus. Dalam hal ini iman kami Nabi Isa alaihissalam. Nah, kita uji siapa yang percaya Yesus, saya atau abang. Boleh? Barang siapa yang tidak percaya Yesus binasa, tidak memperoleh hidup kekal melainkan binasa. Boleh bang ya? Ya, Baik. Yesus berkata dirinya diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel saja. Abang percaya? ya saya percaya. Lalu kenapa Anda merasa Anda pengikut sementara Anda bukan Bani Israel? Oke. Pertanyaan saya, Bang, apakah Yesus itu hanya untuk Bani Israel atau seluruh umat yang percaya kepadanya? Matius 15 nomor 24, beliau sendiri mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Saya percaya, artinya begini, apa yang Nah, ya dikatakan sudah. Yesus itu dia diutuskan untuk domba yang sesat. Dari Sedangkan kami umat adalah domba yang tidak sesat. dari umat mana? Jangan dipelintir. Anda nggak percaya berarti kepada Yesus. Ingat ucapan Anda barusan. Barang siapa yang percaya Yesus selamat, tidak percaya masuk neraka. Anda mempelintir ucapan Yesus. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kami percaya itu. Anda nggak percaya. Buktinya Anda bukan Bani Israel, Anda ngaku-ngaku sebagai domba. Berarti Anda nggak percaya. Anda nggak peduli. Ketika Yesus mengatakan roti yang disediakan untuk anak tidak boleh diberikan kepada guguk anjing, Anda nggak percaya. Anda tetap menantang. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jika merujuk pada teks-teks kitab suci, baik Al-Quran maupun Alkitab, yang sering Bang Zuma bedah, posisi Yesus sangat jelas. Beliau adalah nabi lokal untuk Bani Israel. Dalam Alkitab, khususnya Matius 15 nomor 24, Yesus sendiri yang menegaskan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bahkan ketika mengutus murid-muridnya dalam Matius 10 nomor 5-6, Yesus melarang mereka pergi ke bangsa-bangsa lain atau ke kota orang Samaria, melainkan fokus kepada domba yang hilang dari umat Israel saja. Pandangan ini klop dengan apa yang tercantum dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 49 yang menyatakan bahwa Isa adalah
seorang Rasul ila Bani Israel pada Bani Israel. Lalu, mengapa hari ini ajarannya disebarkan ke seluruh dunia? Bang Zuma kerap menjelaskan bahwa misi universal atau menganggap Yesus untuk seluruh umat manusia itu bukanlah ajaran asli Yesus, melainkan gagasan yang dibawa oleh Paulus dari Tarsus setelah era Yesus. Jadi, dalam perspektif Kristologi Islam, Nabi yang diutus untuk seluruh alam tanpa batasan ras dan bangsa itu hanyalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Yesus tugasnya terbatas hanya untuk meluruskan syariat di kalangan umat Israel pada zamannya. Anda percaya nggak itu? Tidak percaya, berarti Anda siap-siap masuk ke dalam neraka. Berarti summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaru zalimina fiha jiziyah. Berarti Anda harus bertanggung jawab terhadap diri Anda sendiri untuk siap-siap masuk ke neraka jahanam. Anda katanya percaya, faktanya Anda nggak percaya, saudaraku. Kami kenapa nggak mau menjadi pengikut Yesus dalam arti memproklamirkan diri kami pengikut Yesus? Karena kami paham Yesus datang hanya untuk Bani Israel saja. Bagaimana dengan Anda? Katanya percaya. Baru satu pertanyaan Anda sudah terbukti pelanggar daripada nasihat Yesus, keputusan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Jadi orang-orang Kristen ini adalah orang neraka semua, Bang. Karena orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kenapa Kristen ini begitu laju pemeluknya? Karena para penganut ajaran paganisme, Hellenisme, Stoa, penyembah-penyembah berhala, itu jatuh cinta dengan ajaran tersebut, di mana mereka leluasa melakukan apapun, dosa sudah ditebus, mereka tidak dilarang makan babi, mereka tidak disuruh sunat, ya mereka masuklah di situ, dijamin surga kok. Mereka seenaknya masuk ke dalam agama tersebut tanpa mereka berpikir panjang. Begitu, Bung. Dari Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan Yesus. Barang siapa yang percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya kami yang percaya kepada Yesus, Anda yang tidak percaya. Kami nggak binasa, Bang. Kami memperoleh hidup yang kekal. Subhanallah. Silakan abangku. Artinya begini, Bang. Saya sudah jelaskan ke Abang. Kenapa Abang mengatakan bahwa Yesus itu hanya untuk untuk Bani Israel, domba yang sesat. Nah, karena pada saat itu domba yang sesat dalam artinya begini, orang yang tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, itulah yang namanya domba yang sesat. Seperti Abah Juma ini salah satunya domba yang sesat. Abangku, domba itu gelar untuk Bani Yakub, Yeremia 50 nomor 17. Bani Yakub adalah domba. Jadi kita yang bukan keturunan Yakub ngaku domba, ya serigala. Nyamar kita. Berarti kita ini adalah jemaat iblis sebagaimana yang ada di Wahyu 3 nomor 9. Jemaat iblis adalah orang-orang yang bukan keturunan Yakub, ngaku-ngaku keturunan Yakub, itu jemaat iblis, kata Bible, bukan kata saya. Kenapa Bible memuntahkan semua isinya? Ya karena Al-Quran saya menerangkan itu. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang terdahulu ingin membuat makar kepada Nabi Isa alaihissalam, tetapi Allah membalas makar yang mereka buat itu sendiri. Dengan cara apa? Memuntahkan isi perut mereka sendiri, lalu mereka jilat dan mereka telan sendiri. Itu fakta, itu real. Yang disebut domba hanya keturunan Nabi Yakub. Kita bukan keturunan Yakub. Ketika kita mengaku domba, berarti kita adalah serigala. Buktinya, orang Kristen mengaku domba tapi makan babi. Mana ada domba makan babi, Bang? Yang makan babi itu serigala. Domba mah cuma makan rumput doang.
Kalian ngaku domba itu memalukan. Kenapa setiap hari kalian pesta babi, makan babi, pesta babi, makan babi? Mana ada domba makan daging, Bang? Gak ada. Jadi kalian itu ngaku domba itu serigala, kalian itu membungkus diri. Cuman kami Islam ini diam-diam baik ketika kalian mengaku kami adalah domba Yesus yang digembalakan. Pret. Domba kok makan babi? Mana ada ceritanya domba makan babi? Domba itu makan rumput. Makanya bagi domba ada aturan main berasal dari Tuhan. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan daging ini, jangan makan daging itu. Itu aturan bagi domba. Tapi kalau pemakan segala, itu bukan domba, Bang, tapi serigala. Begitu saudaraku. Silakan. Ya, oke, Bang. Kalau kita berbicara babi, artinya begini. Saya juga pernah ingat dalam satu ayat, Allah pernah mengatakan, apa yang kuciptakan untuk kalian semua bisa dimakan, bisa diminum. Artinya apa, Bang? Allah sudah menjelaskan terdahulu apa yang diciptakan untuk manusia. Nah, artinya apa? Boleh dimakan. Baik anjing, babi, dan binatang apapun yang bisa dimakan, ya bisa dimakan. Tidak ada haram. Abangku itu sama seperti artinya bagi pengikut Abah yang mengharamkan apa yang seperti Abah katakan tadi, babi lah, anjing, memang betul bagi Abang haram. Tapi bagi pribadi kami tidak haram. Itu adalah ya daging. Itu makanya silakan. Dan yang kedua, aja. Ya, lanjut. Kami bukan makan anjing, bukan makan babi, tapi daging yang kami makan, Bang. Abah bisa bedakan daging Oke. Gitu, Bang. Kami tidak bisa makan babi, tidak bisa makan anjing, tetapi daging yang kami makan. Itu loh, Bang. Seperti Abang makan roti. Apakah Abang bisa makan roti? Tapi isi yang Abang makan bukan roti, bukan tulisan roti yang Abang makan, tapi isinya roti itu yang Abang makan. Sama seperti babi dengan anjing, daging yang dimakan bukan babi sama anjing yang makan, Bang. Oke, terima kasih. Oke. Saya teringat cerita dalam kitab Kejadian dan surah Al-Baqarah dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana Allah membebaskan segala hal untuk dimakan bagi Nabi Adam alaihissalam. Tetapi ada satu sebagai ujian. Untuk menguji kesabaran Adam alaihissalam, Allah kemudian menetapkan satu perkara. Boleh kau makan seluruhnya wahai Adam, tapi satu jangan kau makan. Bila mana kau mau makannya, maka hari itu juga kau akan mati. Itu kata Tuhan. Iblis datang tuh menggoda. Jangan. Justru kalau kau makan, maka kau akan hidup yang kekal. Kalau kau makan, maka kau akan hidup kekal di surga. Itu kata iblis. Pada saat itu, belum makan, Adam menolak. Perempuan inilah yang kemudian tergoda dan memberikan suaminya untuk makan. Iming-iming iblis, kamu akan kekal. Yang menghantarkan pengetahuan Adam dan istrinya kekal di Eden itu iblis. Makan mereka. Apa endingnya? Neraka, keluar dari surga. Nah, satu perintah saja dilanggar, masuk keluar dari surga. Artinya keluar dari zona nyaman. Bagaimana dengan Kristen, semua larangan Tuhan dilanggar? Kira-kira mau dilemparkan kemana lagi Kristen ini? Adam satu perintah dilemparkan dari Adam, dari surga. Kristen semua perintah Tuhan dilanggar. Semua makanan yang diharamkan dimakan, semua minuman yang diharamkan diminum. Lalu Kristen mimpi masuk surga? Masuk akal aja kagak. Adam satu pelanggaran diusir dari surga. Kristen semua dilanggar, mimpi masuk surga. Alamak. Jadi di Eden pada saat itu Adam dan istrinya bermimpi akan kekal di surga. Itu mimpi. Mereka makan. Ternyata mimpinya hanya tinggal mimpi, dilempar keluar. Sama dengan Kristen. Kami dijamin surga.
kami ini bukan hamba Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan, jaminan surga bagi kami, kami pewaris surga. Tapi semua perintah Tuhan dilanggar. Apa endingnya? Tunggu hari kiamat, neraka jahanam. Itu kata Yesus. Matius 7, 22, 23. Orang Kristen seluruhnya neraka jahanam. Enggak ada tanpa terkecuali. Kata siapa? Kata Yesus, bukan kata saya. Kenapa bisa demikian? Kan penggarisannya sudah jelas. Benang merah udah ada. Siapapun yang melanggar perintah Tuhan, titah Tuhan, neraka. Adam keluar dari surga. Lalu kemudian orang Kristen mimpi masuk lagi ke sana dengan melanggar semua perintah. Nggak ada jalan itu, Bang. Nggak ada jalan. Nah, mumpung masih ada kesempatan, tanggalkan topengnya dengan mengatakan kami adalah domba, abangku adalah serigala. Itu, Bang. Oke Bang, begini Bang. Artinya begini, apa yang seperti Abang Juma mengatakan tadi, saya artinya begini, saya bukan membantah, memang ada kalanya, tapi bagi saya pribadi saya Bang, apa yang diajarkan di dalam kitab saya tentu sudah menjamin Bang bahwa orang-orang Kristen yang akan masuk surga. Di luar Kristen neraka jahanam seperti Abang bilang tadi. Gitu loh Bang. Yang kedua, saya sebelumnya Abang Juma mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, menjelaskan segala sesuatu. Tapi saya mempertanyakan Bang, apakah betul-betul Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Ini Bang, Alkitab menyampaikan baru kemarin. Sedangkan kami terdahulu. Masa Alkitab yang baru kemarin datang kok bisa menjelaskan segala sesuatu? Nah, pertanyaan saya, dia menjelaskan segala sesuatu tahu dari mana? Kalau bukan dari Alkitab Kristen, Bang. Kalau dia tidak mengambil dari Alkitab dulu, kalau dia tidak mengambil dari Alkitab terdulu, itu namanya apa? Karangan bebas. Dia bisa menjelaskan sesuatu tanpa panduan dari Alkitab sebelumnya. Itu namanya apa? Karangan bebas, Bang. Menurut saya itu. Oke, terima kasih. Baik. Ketika orang-orang Yahudi menuduh Maria berzina, menuduh Yesus itu adalah anak yang lahir dari zina, apa penyangkalan daripada Bible terhadap tuduhan tersebut? Ada. Sedangkan ketika orang-orang Yahudi, Yohanes 9 nomor 34, menyindir Yesus sebagai orang yang lahir dalam keadaan berdosa alias anak zina, Al-Quran yang menyempurnakan kemudian pembelaannya terhadap tuduhan tersebut, bukan Bible. Kalau kita mengurai kitab Matius 1, Lukas 1, Lukas 2, Matius 2 dan seterusnya, tidak ada sedikit pun pembelaan Bible terhadap tuduhan orang-orang kafir kepada Yesus. Bahkan hari ini kalau kita lihat Talmud, bagaimana Talmud menceritakan, dan orang Kristen mengatakan itu fitnah, menghujat, merendahkan Yesus. Tetapi apakah Bible melakukan pembelaan? Tidak sama sekali. Al-Quran datang melakukan pembelaan. Inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Tuduhan itu muncul pada saat Yesus itu dikandung, dilahirkan, dibesarkan oleh ibunya seorang diri. Mana kehadiran Bible untuk kemudian menyampaikan pembelaannya? Enggak ada. Bible sibuk menceritakan tentang Nabi Lut diperkaos oleh anak gadisnya 2 orang. Bible sibuk menceritakan bagaimana menantu-menantu dipersilakan untuk bersundal. Bible sibuk menceritakan tentang anak-anak gadis bebas untuk berzina. Bible sibuk menceritakan seorang istri memanggil laki-laki lain untuk
ngeseks sampai pagi karena suaminya tak ada di rumah. Ini apa? Sedangkan yang dihadapi adalah tuduhan terhadap Yesus yang konon adalah Tuhan yang suci katanya, yang sebagai korban nanti penebus dosa orang-orang Kristen. Lalu pembelaannya ketika tuan rumah menuduhnya sebagai anak zina itu apa? Al-Quran hadir. Itulah yang dimaksud disempurnakan. Yang dibutuhkan manusia untuk mencerdaskan manusia, hadir Al-Quran untuk menguraikan itu. Mana pembelaan Kristen melalui Bible ketika orang Yahudi menuduhnya? Hari ini Talmud masih ada. Menjadi kitab termahal di dunia adalah kitab Talmud. Diceritakan di dalamnya bagaimana Yesus dan ibunya dibakar di dalam neraka, direbus di atas tinja yang mendidih. Apa pembelaan Bible? Ada? Nggak ada. Al-Quran datang menepis itu semua. Ya ahlal kitab, sesungguhnya Yesus itu adalah utusan Tuhan. Dalam diskusi kristologi dan perbandingan agama, kita harus memahami posisi Al-Quran secara tepat. Al-Quran bukan sekedar pelengkap, melainkan korektor total terhadap kitab-kitab terdahulu. Mengapa harus diluruskan? Karena kitab-kitab sebelum Al-Quran yang ada di tangan umat manusia hari ini, teks aslinya sudah hilang dan telah bercampur dengan intervensi, opini, serta budaya manusia. Dalam surat Al-Maidah ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan sebagai penjaga dan pengoreksi kitab-kitab sebelumnya. Dalam debat, Bang Zuma sering menekankan jika kita membedah kitab terdahulu, kita akan menemukan banyak kontradiksi, ayat-ayat yang tidak sesuai dengan sifat kesucian para nabi, hingga konsep ketuhanan yang bergeser menjadi politisme atau trinitas. Disinilah Al-Quranul Karim masuk untuk meluruskan sejarah dan teologi tersebut. Al-Quran memulihkan kembali nama baik para nabi yang dituduh melakukan dosa besar dalam kitab terdahulu, sekaligus mengembalikan konsep tauhid yang murni, bahwa Tuhan itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi kehadiran Al-Quran adalah sebagai standar kebenaran final, bagian dari kitab terdahulu yang sejalan dengan Al-Quran kita benarkan. Sedangkan yang bertentangan atau merusak akidah secara otomatis gugur karena telah diluruskan oleh Al-Quran. Sebagai bukti kebesaran Tuhan kepadamu melakukan mujizat biiznillah dengan izin Allah. Lalu kemudian si bayi Yesus yang difitnah Nabi Isa alaihissalam mengatakan apa? Wahai kau yang menuduh ibuku, aku bukan anak zina, ini Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Atani al-kitabah, yang telah menetapkan ketetapan-ketetapan kepadaku, dan aku adalah seorang nabi yang diutus untukmu, ila Bani Israel. Bible cuman fokus apa? Menggiring orang Roma, menggiring orang Yunani, menggiring orang Athena untuk menyembah Yesus, itu doang. Membuat kemudian menciptakan yang tadinya nyembah dewa-dewa, menciptakan kemudian masalah baru dengan menyembah anak orang, itu doang konsentrasinya Bible. Ajaran kasih gimana? Orang Yesus dituduh kok nggak ada melakukan pembelaan, sibuk aja. Lalu bagaimana harga diri seorang Yesus ada nggak dibela? Sementara Yesus mengatakan apa? Ketika roh kebenaran itu datang, dia tugasnya adalah memuliakan aku. Yohanes 16, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 15. Kisi-kisi daripada roh kebenaran itu mengajarkan untuk memuliakan Yesus. Ada Bible memuliakan Yesus? Nggak ada. Yang diludahin Yesus, yang ditampar Yesus, yang ditonjok Yesus, yang ditelanjangin Yesus, yang digantung Yesus, yang ditombak Yesus, yang diracun Yesus, yang dibunuh Yesus, yang dikutuk Yesus. Mana kemuliaan yang kalian berikan kepada Yesus itu mana? Sudah gitu parahnya lagi, Anda memfitnah bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi yang nusul ke bumi menjadi manusia. Fitnahan yang sangat dahsyat terhadap Yesus. Sedangkan Al-Quran datang memberitakan beliau adalah Abdullah, hamba Allah. Di dalam KPR 24 nomor 30 juga dia adalah hamba Allah. Tapi apakah Kristen sibuk untuk memuliakan hamba Allah ini? Tidak. Sibuk melantiknya, menyawai Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalian sibuk seperti sibuknya kemudian orang-orang yang ada dikatakan di dalam Yesaya 14, orang-orang yang ingin menyamai pencipta langit dan bumi.
Itulah kalian, saudaraku. Padahal sesungguhnya Yesus datang mempercontohkan contoh yang sangat baik, yang bijak, yang arif. Apa kata Yesus dalam Yohanes 4 nomor 22? Aku dan murid-muridku menyembah apa yang kami kenal. Kami menyembah Tuhan kami, kata Yesus. Lah kalian malah menyembah Yesus. Kenapa bisa kalian menyembah Yesus? Karena kalian berasal dari orang-orang yang sejatinya memang penyembah dewa-dewa. Orang Roma, orang Yunani. Dari sanalah sumbernya agama kalian itu. Bukan dari Yesus. Makan babi bukan dari Yesus. Nyembah Yesus bukan dari Yesus. Ibadah minggu bukan dari Yesus. Natalan bukan dari Yesus. Menyembah 3 pribadi Tuhan bukan dari Yesus. Menyembah roh bukan dari Yesus. Semua berasal dari meja Roma Yunani yang kemudian difilter, mengalami evolusi, revolusi, lalu kemudian masuk dibawa oleh penjajah. Jadilah kalian Kristen hari ini. Ada nggak Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Tak ada. Makan babi? Nggak ada. Ibadah minggu? Nggak ada. Merasulkan Paulus? Nggak ada. Mengkitabkan perjanjian baru? Nggak ada. Yesus tidak pernah mengajarkan, bahkan menyentuh sedikit pun esensi kekristenan. Yesus tak pernah. Selain ketika Yesus menubuatkan di dalam Matius 23 nomor 13 sampai nomor 36. Apa kata Yesus intinya di situ? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang munafik. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kamu jadikan mereka menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kenapa mereka celaka? Karena mereka mendirikan sekte baru yang menyesatkan. Apa itu? Melantik Yesus sebagai Tuhan selain daripada Eloa Abraham, Eloa Yishak, Eloa Yakub. Itu. Makanya tadi saya katakan, ketika Al-Quran menarasikan surah Maryam ayat 71, lalu kemudian saudara menetapkan itu adalah untuk Islam, padahal di situ tetap jelas diuraikan adalah orang-orang kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Yang masuk neraka berdasarkan Al-Quran adalah orang yang ingkar terhadap Nabi Isa. Yang masuk neraka menurut Yesus adalah orang yang ingkar terhadap dirinya. Dirinya mengatakan ini Abdullah, dia adalah hamba Allah, dia menyembah kepada Allah. Tapi Kristen merubahnya, dia adalah Allah itu sendiri yang turun menjadi daging. Gitu abangku. Oleh karena itu saya katakan bahwa ketika saya minta data dalil di dalam Bible, adakah umat Nabi Muhammad akan ke neraka berdasarkan Bible? Tak ada. Lalu Anda mencoba menarasikan yang tidak percaya Yesus masuk neraka, di antaranya Islam. Oh, tunggu dulu. Kami berislam karena kami percaya Yesus. Kalian memang mengaku pengikut Yesus, memang kalian mengaku, tapi sejatinya kalian itu anti terhadap Yesus. Anti. Kita buktikan. Yesus syahadatain. Apa itu? Yesus mempersaksikan dirinya dan mempersaksikan Tuhannya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang lain. Wa ana Rasulullah, dan saya adalah Rasul utusanmu. Yohanes 17 nomor 3. Yesus mempersaksikan itu. Apa kesaksian Kristen? Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang turun ke bumi menjadi daging. Itu ajaran siapa? Yesus? Bukan. Yesus sholat. Matius 26:39. Maaf. Sholat dia, sujud dia, bersungguh-sungguh dia berdoa semalam-malaman, meminta keselamatan kepada Tuhannya. Kristen melakukan itu? Tidak. Yesus puasa. Matius 9. Beliau puasa, menahan lapar, menahan haus. Apakah Kristen melakukan itu? Tidak. Yang melakukan, mencontohkan Islam. Yesus bersunat. Apakah Kristen mengikuti? Tidak. Yang melakukan itu Islam. Maka sejatinya pengikut Yesus itu, kalau kita lihat daripada pekerjaan Yesus, Islam. Sementara kalian anti terhadap ajaran Yesus. Syahadat kalian tidak mau, puasa kalian tidak ingin,
Salat kalian tidak akan mau, sunat tidak akan mau, menerima pengajaran yang disempurnakan oleh roh kebenaran kalian tidak mau. Tidak mau. Tetapi kalian mengaku pengikut. Iya, di mulut itulah yang disebut serigala nyamar domba. Ngaku dengan mulut kami pengikut, tapi perbuatan benar-benar mencerminkan serigala buas. Sekira begitu abangku, silakan. Oke, ini sangat menarik, Bang. Saya ambil dari satu kata saja. Apa seperti Abang Juma bilang bahwa Abang Juma adalah pengikut Yesus. Oke, saya mau tanya. Yesus yang mana yang dimaksud Abang Juma? Baik. Sebelum tokoh Yesus itu dikenal oleh orang barat, di Timur Tengah, khususnya di Palestina, telah lahir seorang bayi Yudaism bernama Isa dalam bahasa Arab, Yesua dalam bahasa Ibrani, Iso dalam bahasa Aram. Sepeninggal Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah, lahirlah penulis-penulis Bible di mana tulisan mereka diperuntukkan untuk penguasa barat, yaitu Roma dan Yunani. Dalam bahasa Yunani, maka Isa mereka tuliskan dengan sebutan Isus. Isus diinggriskan menjadi Jesus, masuk ke Indonesia menjadi Yesus. Jadi Nabi Isa dulu, baru Jesus, baru Yesus. Jadi kalau anda tanya kepada saya, Yesus yang mana? Yesus yang adalah Nabiullah Rasulullah ila Bani Israel, yang lahir tanpa ayah, yang mengajarkan la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Itu Yohanes 17 nomor 3. Yang kumaksud adalah Yesus yang adalah Nabi Isa yang mengajarkan tauhid satu Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya tidak ada dua, tidak ada tiga. Itulah Isa yang saya kenal, yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus. Silakan. Oke. Ketika Abang menjelaskan tadi bahwa Isa dan Yesus, artinya begini. Yesus itu adalah kata-kata bahasa kami Kristen. Tapi kenapa Abang mengikuti Yesus? Kenapa Abang bukan bilang Isa? Gitu loh, Bang. Baik. Jadi kata-kata itu Yesus, Abang jangan pakai. Baik. Setelah saya pertanyakan Yesus, seperti saya tanya, Yesus yang mana Abang percaya? Tapi Baik. Abang menjawabkan Yesus adalah Isa masih enggak. Pertanyaan saya, Oke, baik. Yesus kami coba adalah apa seperti Abang katakan tadi. Jadi Abang tidak usah pakai kata Yesus, cukup Isa Al-Masih saja atau Isa saja, Bang. Terima kasih. Oke, baik. Tahun 2025 adalah tahun yang sangat bersejarah antara Islam Kristen di Nusantara yang kita cintai ini. Apa itu? Ketika orang Kristen terbangun dari tidur panjangnya selama 2000 tahun, mereka tersadarkan setelah mereka menggunakan nama Isa Al-Masih. Bertaburan gereja di Indonesia bernama Gereja Isa Al-Masih. Bahkan Bible pertama diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu itu dalam nama Isa Al-Masih. Bahkan sampai hari ini Tuhannya Nabi Isa masih dibawa-bawa. Tuhannya Yesus itu Theos, Tuhannya Isa adalah Allah. Hari ini Anda buka Bible, nama Tuhannya Nabi Isa masih terekam di dalam kitab saudara. Satu. Yang kedua, Yesus tidak pernah mengajarkan Alkitab. Yang mengajarkan Alkitab itu adalah Isa alaihi salam. Inni Abdullah atani Alkitab wa ja'alani nabiyan. Tapi hari ini tidak digunakan kata Bible, tidak digunakan kata Biblika, tabiblia. Ajaran Yesus, tapi yang kalian pakai adalah ajaran Nabi Isa. Kalian menyebutnya Alkitab. Yesus mengatakan akan datang padanya setelah dia, yaitu pneumahotheos, hantu suci, hantu murni. Tapi hari ini di Indonesia kalian tidak menggunakan itu, malah kalian menggunakan ajaran Nabi Isa. Apa itu? Roh Kudus. Ajaran Yesus pneumahotheos.
ajaran Yesus apostolos, tetapi yang kalian gunakan ajaran Nabi Isa. Kalian menyebut apa? Rasul. Kalian menyebut Roh Kudus. Kalian menyebut Nabi, Rasul, Wahyu, Injil, Allah. Itu kalian sebutkan semua ajaran Nabi Isa. Kalau kalian menegakkan ajaran Yesus, sekali lagi, kalau kalian menegakkan ajaran Yesus, maka mata Indonesia, bahkan mata dunia akan melihat Kristen murni adalah ajaran pagan Yunani. Karena semua istilah-istilah yang sangat prinsipil yang memiliki makna fundamental dalam agama Kristen itu menggunakan bahasa paganisme Yunani. Tapi faktanya hari ini kalian menggunakan istilah-istilahnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi saya kembalikan kepada saudara, tanggalkan semua ajaran Nabi Isa di Bible. Jangan sebut Alkitab, karena itu ajaran Nabi Isa. Jangan sebut Allah, karena itu ajaran Nabi Isa. Jangan sebut kitab Wahyu, karena itu ajaran Nabi Isa. Jangan pernah menyebut dengan Roh Kudus, karena itu adalah ajaran Nabi Isa alaihissalam. Jangan kalian menanggalkan nama Isa alaihissalam, tapi ajarannya masih kalian bawa-bawa. Itu namanya memalukan dan memilukan. Untuk saudara pahami, silakan. Oke Bang, saya kira cukup itu dulu apa yang jelaskan. Baik saudaraku, thank you. Oke. Salam Tapi kenal Bang Iwan. Oke. Nah, sebelum saya turun, ya artinya begini, kita ini tidak tahu apakah surga atau di neraka akhirat nanti. Kita tidak tahu Bang. Tapi bagi saya sudah jelas. Ketika saya mati, saya akan masuk surga. Karena apa? Karena Yesus mati di kayu salib, dia bangkit dan dia menantikan dan dia akan mempersiapkan surga buat saya. Oke, saya kira itu saja Bang Juma. Terima kasih. Silakan abangku, silakan. Iya, mimpi boleh. Buat film kartun boleh. Bikin cerita kayak film India boleh, sangat boleh. Tapi yang namanya film tetap aja film, Bang. Yang namanya film kartun, film India tetap aja film. Mimpi boleh. Menghayal boleh. Bahkan sampai mimpi basah pun boleh. Tapi ingat, Bung, mimpi tidaklah cukup. Satu kerancuan berpikir yang paling sering Bang Zuma luruskan dalam forum diskusi maupun debat. Banyak orang mengira bahwa Bible yang tebal itu yang di dalamnya ada perjanjian lama dan perjanjian baru adalah Injil yang dimaksud dalam Al-Quran. Ini keliru besar. Dalam perspektif Islam dan kristologi kritis, Nabi Isa alaihi salam tidak pernah mengajarkan atau menulis Bible. Nabi Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kitab Injil. Apa itu Injil menurut Al-Quran? Injil adalah wahyu verbal dari Allah yang diturunkan langsung kepada Nabi Isa alaihi salam. Berbentuk satu kitab suci utuh yang diajarkan secara lisan kepada murid-muridnya atau kaum Hawariyun untuk bahasa Israel. Lalu, apa itu Bible atau Alkitab yang dipegang umat Kristen hari ini? Bible adalah sebuah perpustakaan atau kumpulan tulisan dari puluhan penulis berbeda yang dikompilasi selama ratusan tahun. Di dalam perjanjian baru, isinya bukan wahyu yang didiktekan Allah kepada Yesus, melainkan biografi atau catatan sejarah tentang Yesus yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ditambah dengan surat-surat kiriman Paulus. Yesus tidak pernah menulis satu ayat pun dalam Bible. Yesus juga tidak pernah tahu bahwa kelak akan ada kitab bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bahkan kata Injil dalam Bible Kristen hari ini diartikan sebagai kabar baik tentang kematian dan kebangkitan Yesus, bukan kitab suci yang dipegang Yesus. Jadi kesimpulannya sangat tegas, Nabi Isa alaihi salam mengajarkan Injil yang murni dari Allah, yang sayangnya teks aslinya secara historis sudah hilang. Sementara Bible yang ada sekarang adalah produk tulisan tangan manusia setelah era Yesus yang di dalamnya terdapat intervensi sejarah, budaya, dan teologi Paulus yang sudah bercampur aduk.
Halo, semangat malam. Selamat malam, Bang. Malam juga. Iya, Bang. Silakan buka kameranya. Belum bisa on cam, Bang. Kok bisa? Itu kok ada simbol kutuk di situ? Iya, aku mau syahadat loh, Bang. Hai. Ada apa gerangan? Di Islam itu berat, saudariku. Islam itu berat. Islam hanya diperuntukkan bagi mereka yang berakal sehat. Wal yatazakkara ulul albab. Hidup manusia itu ada dua. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Jadi kalau ingin hidup senang, happy, bebas, tak terikat oleh aturan main, ya jangan masuk Islam. Di Islam itu syarat. Takutnya begitu masuk Islam nanti malah melanggar Islam itu sendiri. Tapi kalau memang datang dengan keyakinan kuat, ya tak ada yang bisa melarang masuk Islam. Iya. Kata teman saya yang pendeta, dia bilang gini, Bang, nanti kalau aku masuk Islam boleh nggak aku makan babi sembunyi-sembunyi sekali-kali, kata dia. Hah? Macam mana itu, Bang? Ya udahlah, Bang, ini kan makanan aku dari lahir. Aku dari kecil selalu dikasih minum darah babi yang sudah dibekukan di kulkas sama nenekku, kata dia. Terus boleh nggak nanti kalau masuk Islam sholatnya jangan 5 kali deh, 2 kali aja sehari atau 1 kali. Aku sekali seminggu aja berat, Bang, apalagi 5 kali sehari, apalagi selama-lamanya. Aku bilang sama dia, kalau tidak mau tunduk pada pencipta jangan masuk Islam. Di luar aja enak kok. Nggak ada wajib dalam agama saudara, nggak ada yang haram. Iya juga ya, Bang, ya. Iya, Islam itu hanya untuk orang-orang yang ingin tunduk kepada Tuhannya. Meskipun Tuhan itu tak terlihat bagi mereka, tapi mereka tahu Tuhan melihat mereka. Beberapa bulan kemudian muncul dia pakai jubah, jidat sudah hitam, jenggot sudah panjang. Ketemu apa katanya, Bang Suma, boleh nggak minta sama Allah Tuhanmu untuk sholat itu jangan 5, kalau bisa 100 kali dalam sehari. Aku tanya, kenapa? Sholat itu nikmat, Bang. Baru aku merasakan menjadi manusia setelah saya sholat. Baru saya merasakan mengabdi kepada Tuhan yang benar ketika wajah saya tunduk sampai ke tanah. Gitu kata beliau. Bagaimana dengan babi? Jangan sebut namanya. Kenapa? Aku sudah muntah kalau mau dengarkan. Aku mual, nggak mau lagi, kata dia gitu. Nah, itulah hikmahnya hidayah. Itulah hikmahnya hidayah. Iya. Kenapa bisa saudari ini berpura-pura kah atau serius? Enggak, memang niat dari hati mau masuk Islam. Alasannya? Bisa cerita sedikit, Bang? Boleh, boleh. Sambil buka kamera boleh. Tapi belum bisa on cam loh, Bang. Oh ya udah, silakan, silakan. Ceritanya begini, Bang. Singkat aja ya, Bang. Dari kecil saya itu udah diangkat sama orang tua tapi beragama Kristen. Nah, setelah saya menikah, setelah saya berpisah dari suami, saya baru ketemu sama keluarga saya yang beragama Islam gitu. Baru tahu cerita sebenarnya bahwasanya saya asal-usul saya itu Islam. Nah, makanya ini memang benar saya niatkan, saya ingin kembali ke agama saya. Karena kan saya dari kecil itu udah diberikan sama orang lain gitu yang beragama Kristen kan gitu. Oh, Gitu. iya. Kasihan juga ya. Sedih aku dengarnya. Terus KTP-nya gimana? Sebenarnya, Bang, sudah ada 2 tahun lebih saya disahadatkan. Cuman orangnya nggak jelas gitu, Bang. Maksudnya KTP-nya, KTP apakah Di sudah KTP itu masih beragama Kristen gitu loh. Oh, sudah lama dengarkan dialog lintas agama?
Kalau dengar kan baru ini gitu bang, baru lihat abang gitu kan. Oke, kapan rencana mau syahadat ada ini? Ya kalau kapan ada waktunya gitu bang. Ya kalau memang malam ini ya malam ini gitu. Kalau memang besok atau besok nggak apa-apa gitu. Tapi Iya. memang saya nggak mau mempermainkan. Saya memang niat untuk kembali ke agama saya gitu. Masya Allah sahabat Agus, barakallah fiik. Iya, maksud saya gini, adik ini kalau misalnya memang niat mau syahadat, sudikah kiranya mengirimkan ke manajemen kami identitasnya? Boleh bang. Boleh ya, kita buatkan sertifikat resmi yang dilindungi oleh negara supaya nanti ganti KTP, boleh ya? Boleh bang. Cuman ini bang, saya kan punya anak satu nih, anak perempuan, ya kan? Iya. Bang. Usia? Saya sebagai usianya sudah 14 tahun. Oke. Terus. Nah, saya kan sebagai orang tua tidak memaksakan anak harus ikut ke agama orang tuanya karena kalau agama itu kan masing-masing ya kan bang, pribadi masing-masing. Nah, anak saya pingin juga ikut ke agama Islam, pingin disahadatin juga gitu bang. Itu niat dari Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, saudariku, kalau memang sudi kiranya serahkan KTP, Iya, saya naikkan manajemen kita, nanti KTP-nya dikirim ke beliau, Oke, iya. lalu kita adakan prosesi syahadat secara resmi di sini, disaksikan oleh puluhan ribu ya, mata memandang. Iya, siap. Bang Handi monitor bang, teman-teman apologet Muslim, sabar ya. Iya, siap bang. Ponaan saya di situ juga ada, anaknya ada di sana. Ada, Lagi ada bang. Oke. Kalau misalnya buka kamera bisa? Salahnya belum bisa on cam bang. Maksudnya nanti di follow sama teman-teman kita ada 17.000 di sini. Oh ya boleh bang, boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bang Handi monitor, Dinda Dio monitor. Ayo teman-teman gercep. Masya Allah. Itu hidayah kalau sudah datang nggak ada yang bisa menghalangi. Mau sekuat apapun orang menghindari hidayah, kalau sudah datang ya itulah dia. Tunggu ya, saya chat pusat dulu. Tapi nggak takut sama keluarga besar. Tidak, memang udah ini keputusan saya gitu. Masya Allah. Teman-teman mohon di follow saudara kita ini, biar beliau ikut buka kamera, dipersaksikan oleh sahabat-sahabat yang lain. Sabar ya teman-teman yang ingin diskusi, sabar, kita prosesi syahadat dulu, habis itu kita lanjutkan diskusi kita sampai jam 3 subuh. Di follow biar beliau bisa buka kamera. Api Pusat monitor. Ada Api Pusat lagi live nggak? Teman-teman boleh typing di komal mereka. Sekretaris, Ketua Umum, sabar teman-teman, pelan-pelan kita sabar. Banyak kok teman-teman Kristen yang lagi nunggu antri di bawah untuk naik diskusi gitu ya. Tapi kita syahadatkan dulu teman kita. Sabar ya. Adakah yang monitor?
Oke. Dinda Kores naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Panglima. Aku kontak-kontakin dulu Baik, Dinda, makasih. ketum dan Waalaikumsalam pasukan. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Udah bisa on cam, tapi belum bisa kameranya bang. Boleh Oh, nanti. turun dulu. Iya. Oh iya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo turun dulu. Saya lagi Iya bentar bang. di depan Pak Haji, Iya saya Pak turun Haji dulu bang, Saripudin. bentar bang. WA saya. Makasih Pak Haji Saripudin. Ingatin saya. Ih, Masya Allah. Umat, saya suka melihat viewer 18.000 ke atas. Mantap, Panglima. Dakwahnya sampai nasional. Insya Allah, Dinda. Ini Coba, berkat Kak, netizen ya. semuanya. Iya, sohi ikhwan. Dakwah gurunda, dakwah api, dakwah kita semua mengenai anti pemurtadan dan pembantaian Tritung Penghujat tidak akan bisa luas seperti sekarang jikalau bukan tanpa bantuan dari kalian semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mantap. Support terus pergerakan Panglima kita Gurunda Zuma sama yayasan yang dinaungi ya, Apologet Islam Indonesia. Stay tune, akan ada kegiatan-kegiatan keumatan ke depannya. Ini gara-gara yang pertama naik di Komal tadi itu polisi India. Ada Oh, bisa Ladusing. gitu. Kutuan Takur. Iya. Ladusing tadi naik yang pertama. Oh, Tanya aja di bawah. Benar nggak yang tadi pertama tampil sebagai narasumber Kristen itu polisi Bombay? Iya. Ah, Bang Handi ini yoi bro. Jadi banyakan Yang namanya lagunya, yoi bro bukan? Iya. banyakan lagunya daripada aksinya. Iya. Joget sekampung. Di akhir ini akhir PS loading juga ada yang syahadat di sana. Alhamdulillah. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dindaku. Pada setuju nggak loading masuk jajaran Apologet Islam Indonesia berframe biru, Ikhwan? Pada setuju nggak kalian? Sambil dijawab ya. Beliau kan memang apologet kan. Alhamdulillah. Sis Angelika ini udah bisa open cam? Dicoba. Belum bisa bang, nggak tahu kenapa belum bisa di sini bang on camnya. Kok bisa ya? Iya, kenapa Aturan ya? baru apa? Aksesnya diperlukan katanya gitu. Apa ini? Padahal kalau Tuh, dipikir 2000 kok. Padahal udah keluar aplikasi TikTok tadi ya? Atau gimana ya? Video call sama Bang Handi apa ya? boleh. Gitu aja paling. Video call sama Bang Handi. Bang Handi yang open cam. Gue naikin semua dulu nih. Banyak di bawah teman kita mau naik nih. Ada Saikum, ada Kia Akang, tunggu ya. Gue naikin satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Julius naik nih. Siapa lagi nih deh? Jul open cam Jul. Oh frame lu buduk sekali. Kalian ribut terus. Frame-nya gak pakai seragam. Diri lu sendiri enggak. Oh iya. Bangke. Jul. Waduh, ini gimana ini sekumbaru kok bahasanya ini. Open cam dulu Jul. Open cam dulu Jul. Gurunda, aku izin perkenalkan ini ya, kan kalau Stadio udah ya. Boleh. Izin memperkenalkan Julius. Baik, Dinda. Open kan Jul? Aduh. Sambil nunggu sis Angelika. Cepat. Woi, orang juga ada kenal gue goblok. Udah nggak bisa. Anjir. Wih. Kores. Iya, kenal lu gitu, tapi
Tapi ini kan belum apa soal lu sebagai apa kan belum. Ini Angelika ini administrasinya udah, KTP udah belum? Kenapa bang? Iya ya. Bisa dikirim KTP-nya dulu Mbak ke kami. Menanti detik-detik seorang saudari kita melangkah untuk mengucap 2 kalimat syahadat adalah momen yang luar biasa. Dalam dunia dakwah dan kristologi yang sering Bang Zuma geluti, setiap ada satu jiwa yang kembali kepada fitrah Islam, itu adalah kemenangan besar bagi tauhid. Kita sedang menyaksikan proses di mana hidayah Allah Subhanahu wa taala bekerja langsung menyentuh hati manusia. Ini adalah momen pembuktian bahwa kebenaran Islam itu rasional, logis, dan menyentuh jiwa bagi mereka yang mau berpikir kritis menggunakan akal sehatnya. Namun yang paling krusial bagi kita yang menanti dan menyambutnya adalah apa yang kita lakukan setelah dia bersyahadat. Seringkali Bang Zuma menekankan dalam berbagai forum tugas kita bukan sekedar bertepuk tangan bersorak Allahu Akbar lalu setelah itu dia ditinggalkan sendirian. Tidak. Saudari baru kita atau mu'alaf ini sedang melakukan lompatan besar dalam hidupnya. Dia mungkin menghadapi konsekuensi berat, dikucilkan keluarga, kehilangan teman, atau mengalami tekanan mental dan finansial. Maka menyambut saudari baru berarti siap membuka pintu rumah kita, siap mengulurkan tangan, dan siap menjadi keluarga barunya. Kita wajib membimbingnya, mengajarkan sholat, dan memahami Al-Quran secara bertahap. Serta yang paling penting, tunjukkan akhlak Islam yang inklusif dan penuh kasih sayang. Mari kita dampingi proses syahadat ini dengan hikmat. Kita doakan agar beliau istiqomah dan kita berkomitmen untuk menjaga imannya agar tidak goyah di tengah badai ujian setelah masuk Islam. Selamat datang di Jalan Tauhid, Jalan Para Nabi, keselamatan dunia dan akhirat. Ngirimnya ke mana bang? Ke nomor aku aja. Tulis saja 0813. Bentar ya bang, saya catat dulu. Sebelum Bang, 0813 warahmatullahi wabarakatuh. 9233 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. 0813 9233 7800. Itu fotokopi KTP asli sama kakaknya gitu bang. Enggak, KTP-nya aja dipoto baru dikirim. KTP. Oh iya bentar ya bang. Tunggu dulu ya, sekarang ya. Iya bang. Ganteng kali Julius malam ini. Gak kali, woy. Mandi dulu dia Gurunda sebelum open cam. Jangan lu promo dong nanti lah. Julius sudah saya ingin edis. Bisa dikirim. Belum bisa apa udah dikirim promo dia sekarang, Gurunda. Bang, KTP-nya. Kenapa Dek? Maksudnya bisa dikirim sekarang fotokopi KTP-nya gitu bang. Dipoto aja, dipoto baru dikirim ke saya. Sekarang iya. Ya. Minta permintaan di bawah udah hampir Bentar ya bang, 100-an. saya kirim dulu bang. Iya, sis sambil ini mungkin dicoba diupdate dulu TikToknya mungkin. Tadi di bawah ada yang ngusul begitu. Iya tadi kan tulisnya dia tanya diizinkan aja, tekan diizinkan. Soalnya saya maaf nih bang sebelumnya, ini saya pakai akunnya anak, akun saya sebenarnya udah hilang gitu, jadi ini pakai punya anak gitu. Oh, bedanya Sama apa aja sih. Sama aja. Ya, sama aja. Apa aja, Bro? Video call aja Bang Andi. Gurunda izin Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda masih ingat nggak tongkat yang kemarin masih ada Gurunda? Julius perlu katanya tongkat. Tokat 5 lampir. Iya. Ya minta gila permintaan di bawah hampir 100 teman-teman. Ini kebanyakan Waduh, oten. rekor. Oten yang mau naik nih. Mau ngamuk kayaknya. Panas ya. Ngamuk ya. Berkurang lagi populasi Ada ngamuk pendeta ya. Kingdom juga. Oh ada yang mau naik ya? Saya turun aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Waalaikumsalam warahmatullahi Jaringan Bukan saya dari tadi lagi- nurut turunnya. Gimana? Hah? Gimana? Jadi sama akses. Mantap.
Ya, sambil menunggu teknis Ikhwan ya, birokrasi seperti biasa supaya aman sentosa. Jadi mualafnya terverifikasi. Kita juga akan mengadakan satu gebrakan yang belum bisa kita sebutkan di sini teman-teman ya. Jadi bulan ini ya, di masa kepengurusan yang baru ini akan ada satu gebrakan yang luar biasa yang insya Allah kalau terjadi ini akan membuat dunia diskusi lintas iman ini gempar. Dunia perapologetikan ini gempar. Karena yang akan kita lakukan ini sesuatu yang belum pernah terjadi, ya, sesuatu yang akan membuat, ya kalau kita bilang Oten akan kejang-kejang lah, ya. Ini pegang omongan saya, kalau ini terjadi nanti, dan ini akan pemberitaannya nasional teman-teman. Dijamin Oteng akan kejang-kejang dan maki-maki. Jadi siap-siap aja kita mendengarkan makian dari Oten-Oten, kalau itu terjadi. Dan kita sedang rencanakan itu terjadi di bulan ini. Ya, di bulan ini teman-teman. Mohon doanya aja. Terus juga kita membuka diri untuk bekerja sama dengan teman-teman yang mungkin ada yang pengurus DKM, ada yang mungkin ngurusin kajian gitu ya. Jadi ini program kita, bahkan Bang Zuma belum dengar juga. Tadi kita baru selesai bahas. Jadi API akan terbuka untuk mengisi kajian di tempat teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya kajian mau undang API, ya mau undang API misalnya undang Kores atau Ustadz Dio untuk ngomong, silakan hubungi saya. Ya, kita akan tentukan waktu sesuaikan dengan kesiapan dari teman-teman untuk ngisi kajian di mana kita akan membahas tentang bahaya pemurtadan dan tentunya ya penekanan kita adalah pentingnya tauhid. Jadi kita akan tekankan di situ dan kita akan fokus melawan pemurtadan. Dan untuk teman-teman yang mengundang nggak perlu cemas, kita datang sendiri. Jadi kalian nggak usah pikirin bagaimana menjamu orang API, nggak. Kita datang sendiri, kita urus kita sendiri. Ya, kalian sediakan tempat saja. Kalian sediakan waktu, ya, orang-orang kita akan datang untuk membahas ini semua. Dan sekali lagi, itu kenapa kita lakukan, karena kita tahu bahaya pemurtadan di lapangan. Nah, jadi itu akan kita lakukan juga, dan sudah ada beberapa masjid yang mau kerjasama, dan kita berharap ini nasional, karena kan API bisa dibilang hampir di semua daerah ada, ya, apologet Islam itu ada di seluruh Indonesia. Itu yang mau kita sampaikan. Ya, silakan Bang Andi untuk tambahan. Wah, malah dimarahin saya. Apa ini? Mantap Sekum Baru. Thank you, mantap Sekum Baru. Ya, sekarang kita lanjut lagi ke teknis ininya gimana? Udah aman? Disupport ya Iwan ya. Tadi emang lanjut. Iya, disupport Ikhwan, gebrakan dari ketua baru kita dan juga sekretaris baru kita. Mantap. Sis Angelica. Iya, Bang. Mau syahadat ya? Iya, Kak. Udah bisa open cam? Nggak bisa loh, Kak. Nggak tahu kenapa kameranya nggak. Iya, udah itulah video call aja kalau gitu. Maksudnya, udah kirim KTP-nya? Udah, KTP-nya udah dikirim, Bang. Ya, udah sampai ke Julius juga tuh. Ya udah video call aja kok gitu. Anak beliau juga mau syahadat. Ayo Jul. Masya Allah, langsung Video call, dua. Jul. Jadi sekaligus. Oh, dari Labuan Batu Selatan ya? Langsung data sampai Angeli, ke Kakak Angeli punya akun lain nggak yang udah bisa open cam? Cuman ini, Bang, akunnya cuman satu. Oh, video call aja Mbak sama Bang Andi. Ya, Sis Angelica turun dulu, terus call. Siapa yang punya nomornya ini? Bang Handi atau Julius? Bang Andi. Oke, call Bang Handi. Video call Bang Handi. Tutup rambut, berhijab. Ya, Nanti ngobrol langsung sama Gurunda gitu. Nanti Bang Handi itu yang nyambungin. Res, langsung ke Sekum aja. Ya. Udah, datanya udah sama Sekum sama nomornya. Oh gitu, ya udah. Jul, gas Jul, percepat Jul. Gas. Tunggu, gimana gua nelponnya nih, Bang Andi ini ngasih Bisa nomor. kan, bisa di sini sambil video call kan, ditunjukkan ke kamera, ke
Jadi si video callnya Angelika hadapin ke kamera lu, mic-nya ditempelin ke HP-nya Angelika gitu, Jul. Waduh, mana HP-ku? Ini sekum baru, ngeluh aja, kerja. Nah, Video call ke aku aja. Ini lagi video call nih. Oh ya udah. nah ya udah sip, mantap. Ah. Besarkan Gedein, dah. Kang. Feedback dong. Yang di TikTok, Jul, yang di TikTok di mute. Yang di TikTok di mute. Enggak kedengaran lah suaranya. Gimana gua mute yang di TikTok coba? Ya lu yang TikTok pakein earphone yang TikTok. Pakein earphone. Seneng banget kalau lihat sekum baru kerja tuh masa depan api cerah Ikhwan. Lihat sibuk banget. Nah, yuk. Gimana mau didengar soalnya orang di mute di sana. Tidak, si kakak Angelikanya yang di mute. Yang dikecilkan volumenya dikecilkan. Kakak Angelika. Kenapa lu mute? Kenapa TikTok lu mute, Jul? Harus pakai soundcard, nggak bisa. Kalau mau nelponnya ke saya, nanti saya pakai soundcard, pakai Bluetooth ke soundcard, nah itu baru bisa kedengeran. Jul, itu lu mute itu? Lu mute Jul lu mute. Oh iya, jadi Angelikanya kan bisa dari TikTok itu bisa ngomong, gambar di sini, ngomong dari akunnya sendiri. Gimana sih? Masya Allah, Julius pinter banget jadi sekum. Mantap sih ya, gitu aja. Ya silakan sis, dibuka mute-nya sis yang TikTok. Halo. Iya, halo. Silakan Dinda dibuka ini mute-nya. Mic-nya. Iya. Kak Angelika dibuka mute-nya, Kak Angel buka mute-nya. Iya Kak, bentar Kak. Oke. Jul di mute. Jul kau mute. Oke. Ya. Tes. Tapi kenapa ininya? Dinda Julius kenapa beliau kameranya? Oh, akunnya yang berhenti berarti ya. Oke, kita bisa syahadat langsung Saudari Angel. Bisa Bang? Anaknya ada? Ada. Boleh perlihatkan sebentar? Oke, Masya Allah. Tanya Bang, izin Bang. Oh iya. Terima Abang. Baik. Daya. Oke, teman-teman sekalian, disaksikan 16.000 mata memandang dan ribuan di YouTube juga menjadi saksi. Malam ini kita melakukan proses syahadat saudara kita. Nama lengkapnya siapa di KTP? Nama lengkapnya Las Provinsi Hombing Bang, di KTP. Oh ya, oke, baik. Sudah siap kita bersyahadat? Siap Bang. Baik. Satu tangan, satu jari yang kanan telunjuk sebagai simbol satu Tuhan. Simbol tauhid. Ini Bang. Ya. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu
anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Takbir, sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini tadi adiknya nggak ikut ini ya, syahadat ya? Belum. Oke. Namanya siapa? Allahu Akbar, Masya Allah, merinding saya melihatnya. Jikalau satu orang saja bersyahadat, langit ikut bergetar gembira. Bayangkan hari ini ada 2 orang serentak mengetuk pintu hidayah Allah dan kembali kepada fitrah Islam. Ini adalah pemandangan yang luar biasa indah dalam dunia dakwah. Bang Zuma sering menekankan dalam berbagai forum perbandingan agama, hidayah itu memang hak prerogatif Allah. Tetapi hidayah tidak datang kepada orang yang menutup akalnya. Ketika 2 saudara ini menunjukkan bahwa di dalam rumah tangga tersebut ada diskusi yang sehat, ada pencarian kebenaran yang jujur, dan ada keberanian untuk meninggalkan dogma-dogma lama yang penuh kontradiksi. Setelah mereka melihat terangnya kebenaran Al-Quran dan Sunnah, keputusan kolektif ini tidak mudah. Mereka mungkin harus menghadapi resiko sosial yang besar, kehilangan relasi, tekanan dari komunitas lama, atau tantangan ekonomi. Namun, ketika tauhid sudah merasuk ke dalam dada, semua dunia dan isinya menjadi kecil. Tapi ingat, bagi kita umat muslim yang menyaksikan, ini bukan sekedar tontonan untuk disoraki Allahu Akbar lalu selesai. Ini adalah amanah besar. Mereka butuh lingkungan baru yang merangkul, bukan yang menghakimi jika mereka belum sempurna dalam beribadah. Tugas kita sekarang adalah mengawal mereka. Jangan biarkan mereka merasa kesepian setelah bersyahadat. Berikan mereka pembinaan, ajarkan mereka wudhu, sholat, dan membaca Al-Quran dengan penuh kesabaran. Jadikan lingkungan muslim sebagai rumah yang lebih hangat daripada masa lalu mereka. Selamat untuk saudari-saudari baru kita yang telah diselamatkan dari api neraka menuju jannahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keislaman mereka, memberikan keistiqomahan, dan menjadikan keluarga ini sebagai pionir-pionir dakwah baru di dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angelica, Bang. Oh, namanya Angelica. Baik, bisa monitor di layar? Boleh ya? Ikuti saya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Satu kebahagiaan yang tak terhingga pada saat kita menyaksikan saudara-saudara kita memeluk agama Islam, ya, tanpa ada paksaan. Mereka menyatakan sikap ingin kembali kepada fitrah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya saya serahkan kepada Dinda
Dio selaku ketua sekaligus sebagai guru untuk memimpin doa mendoakan adik kita ini. Masya Allah. Silakan Dinda. Dinda Dio monitor. Ya, monitor kandaku. Cek, aku ada suara nggak? Ada Dinda, ada. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Sebelum kita doakan kakak kita dan anaknya ini, Masya Allah, Tabarakallah, perlu kakak ketahui bahwa orang yang masuk dalam Islam itu dihapus seluruh dosa-dosanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amma ta'lamu ya Amr, tidakkah engkau tahu wahai Amr, annal Islama yajubbu ma qablahu, bahwa Islam itu menghapus seluruh dosa-dosa yang sebelumnya." Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Nabi Muhammad diperintahkan untuk sampaikan kepada orang-orang kafir, iyan tahu, kalau mereka berhenti dari kekafirannya, yughfar lahum ma qad salaf, dihapus semua dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Jadi kakak ini dan anaknya, Masya Allah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihapus dosa-dosanya. Dan kita doakan teman-teman, semoga kakak ini dan anaknya istiqomah, dituntun ke jalan yang benar, istiqomah di atas iman dan Islam sampai ajal datang menjemputnya, dan juga istiqomah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fil imani wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasadi wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa syahadatan 'inda al mauti wa maghfiratan ba'da al mauti wa 'afwan 'inda al hisabi wa amanan min al 'adzabi wa nasiban min al jannati warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim ya arhamar rahimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin washfi maradana wa maradal muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma kun lana waliyan wa nasira wa kun lana mu'inan wa mujira innaka kunta bina basira. Allahumma ahyina fid dunya mu'minina ta'a'in wa tawaffana muslimina ta'ibin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzu bika min syarri ma masta'adha bihi sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Kak, semoga kakak diberikan istiqomah. Doa kami, saya pribadi mendoakan kakak ini beserta anaknya semoga diberikan istiqomah, terus menerus di atas iman dan Islam
mempelajari Islam, semakin baik Islamnya, dan kita semua insya Allah mati di atas iman dan Islam. Dan jangan lupa kakak ya, anaknya juga, doakan kami kak, doakan kami teman-teman di API, doakan Bang Zuma, doakan semua pejuang-pejuang muslim khususnya di ranah lintas iman ini. Doakan kami istiqomah kak, doakan kami bersatu di atas keikhlasan dalam membela agamanya. Doakan kami menjadi hamba-hamba yang selalu tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan doakan kami kak, mudah-mudahan kami wafat mati di atas dakwah ini, mengajak manusia untuk kembali mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu kak. Amin. Semoga Allah istiqomahkan. Barakallahu fiik. Lanjutkan aku. Baik teman-teman, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada saudari kita ini, sekretaris mungkin Dinda. Cukup itu Jul, dia kembali normal di TikTok aja Jul. Terus Jul, sampai ini loh, Jul. Udah gue matiin, gimana sih? Bang Juma bilang udah cukup, ya udah. Ya mungkin langsung di TikTok aja ya. Ya kalau kita sih, ini Kores kadang-kadang suka kali nama-nama kerjaan. Ya jadi kalau kita ya selamat datang di Islam tentunya ya. Semoga istiqomah dan paling penting sih bimbingan ya. Karena sekali lagi teman-teman, orang syahadat di API ya, ini jadi beban juga untuk apologet Islam Indonesia. Karena sekali lagi, kalau syahadat kan tapi tidak dibimbing, ya ini akan jadi dosa bagi Yayasan API ya, tentunya dosa bagi semua pengurus API. Itulah ini jadi PR bagi API untuk bisa membina ya, mualaf-mualaf yang disyahadatkan melalui Yayasan API ini. Dan mohon doanya supaya para pengurus ya yang ada di Yayasan API kuat untuk terus ya membimbing para mualaf-mualaf ini untuk menjadi ya mualaf-mualaf yang lurus dan tentunya iman Islamnya tetap kuat ya, bisa istiqomah sampai akhir hayatnya. Ya, ini yang mungkin akan jadi PR nih buat teman-teman semua. Dan saya sih itu aja sih. Iya, yang pasti kan sudah ada kontak beliau kan ya sama kita. Nanti tinggal disambungkan aja linknya dengan Ustadz Tahta, ya, divisi pembinaan mualaf. Silakan yang lain, Bang Handi mungkin atau Dinda Kores. Oh iya, ini ada permintaan dari netizen ini Bang Juma. Baik di sini maupun di YouTube. Next berikutnya Angelica. Iya bang. Foto profilnya itu diganti karena masih ada logo apa itu? Iya bang. Oke, itu aja sih. Iya bang, siap. Makasih masukannya buat netizen. Satu lagi Kak, Kanda izin Kak, siapa nih Angelica? Kak Angelica. Iya bang. Ya, ini kakak habis ini langsung mandi ya, anaknya juga mandinya niatnya mandi besar, mandi junub, masuk Islam. Itu caranya gampang, cukup siramkan air di kepala 3 kali sampai air meresap di seluruh kulit kepala. Setelah itu siramkan air ke seluruh tubuh, itu udah selesai. Nah, membedakan dengan mandi biasa itu hanya niatnya aja. Iya bang. Gitu ya. Ya, habis itu nanti kalau memang lagi nggak berhalangan, ini bisa langsung sholat isya. Kalau nggak tahu bisa pelajari dulu pelan-pelan. Walaupun bacaannya hanya tasbih subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, kalau belum paham nggak apa-apa, semampunya aja dulu. Gitu ya kak ya. Iya bang. Iya bang. Di situ kira-kira yang akan membimbing ada nggak kak? Gimana ya bang? Karena saya posisinya kan saat ini di Medan ya. Saya nggak ada warga di sini gitu. Jadi. Oh, domisili sekarang di Medan? Iya, domisilinya di Medan bang. Oh, bukan sesuai KTP ya? Bukan mbak. Bukan. Pindah ke Medan gitu. Dari dulu di Kota Pinang, sekarang di Medan di mananya kak? Di daerah Simalingkar B bang, Kecamatan Tuntungan. Oke, Simalingkar B ya. Iya. Ya mungkin nanti kita arahkan. Itu Faru.
Iya, itu Faruk aja, karena itu Faruk juga masih cukup dekat. Nanti kita mungkin coba kasih kontak teman di Medan, supaya gini Kak, kalau ada apa-apa kan lebih gampang ya. Ya misalnya Kak Angelika menemukan kesulitan atau apapun, bisa hubungi teman-teman kita yang ada di Medan, supaya mereka juga bisa gerak cepat gitu kan. Iya bang. Ya ini mumpung di Medan nih, bagus nih, karena Medan salah satu ya bisa dibilang saudara kita yang di Medan ini kan luar biasa nih Bang Faruk ya. Iya. Simalingkar B, dekat kebun binatang. Iya bang. Apa namanya? Lagian kan itu Faruk kan beliau juga ketua DPW Apisu. Iya. Jadi nanti diapakan? Nanti saya apalah. Besok pagi saya WA Bang Faruk. Nanti Ya, biar kalau mungkin Ito Nora juga bisa bantu nih bimbing, apalagi kan sama-sama perempuan ya, biasa lebih nyambung gitu. Apalagi kalau nanti mungkin kakaknya, Kak ini bagaimana kalau saya haid ini bagaimana mandi apanya setelah haid ini mandi apanya gimana niatnya gitu. Ya kan mungkin segan mau bertanya kan sama laki-laki. Iya, laki-laki. Iya. Oke, lanjut lagi ke Bang Zuma. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ibu Angelika, tolong dibaca Iya. WA-nya ya. Oh iya bang. Kalau KTP anak, maaf nih bang, kan kalau KTP anak kan anak statusnya masih bersekolah SMP kelas 1. Jadi KTP anak belum ada. Oh iya, nggak apa-apa. Kartu pelajar mungkin? Kartu pelajarnya belum ada dapat gitu bang, karena baru pindah sekolah juga di sini gitu. Kasih kakak aja, kakak ibu Kakak aja. aja, di kakak Iya, udah ada. kakaknya iya. Kakak aja nanti bang. Ya, Mau dikirim sekarang gitu bang? boleh. Itu dibaca WA-nya juga, dibaca WA. Oke, lanjut. Iya. Mungkin dari Dinda Dito mungkin ada yang disampaikan. Siap abang, Gurunda pembina kita, Masya Allah, panglima kita luar biasa. Kakak sama adik tadi sudah mengucapkan ikrar. Ikrar ini bukan seperti maksud yang sering ditujukan kepada kita umat Islam dari tuduhan orang-orang Kristen, yaitu bersaksi harus melihat. Tapi inilah letak ikrar itu, bahwa kita secara tulus hanya memiliki satu Tuhan saja. Untuk saudari mu'alaf yang baru saja kembali kepada fitrah Islam, ada beberapa pesan penting yang selalu kami tekankan agar iman kalian kokoh dan tidak goyah di tengah jalan. Pertama, sadarilah bahwa Anda adalah manusia yang bersih. Saat Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat, seluruh dosa masa lalu Anda dihapus total oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda seperti bayi yang baru lahir, bahkan lembaran amal Anda dimulai dengan kebaikan. Pegang erat keyakinan ini, Anda berada di atas kebenaran mutlak. Kedua, persiapkan mental menghadapi ujian. Kami sering mengingatkan hidayah itu mahal nilainya. Setelah masuk Islam, ujian pasti datang, bisa berupa tekanan dari keluarga, dikucilkan teman, atau bahkan tantangan ekonomi. Ingat, para nabi dahulu pun diuji ketika membawa tauhid. Anggap ujian ini sebagai cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menaikkan kelas keimanan Anda. Jangan pernah mundur selangkah pun. Ketiga, belajarlah Islam secara bertahap. Jangan merasa terbebani untuk langsung menguasai seluruh hukum Islam dalam satu malam. Mulailah dari yang paling pokok, perbaiki bacaan syahadat, pelajari tata cara wudhu, dan tegakkan sholat 5 waktu. Sholat adalah tiang agama dan komunikasi langsung Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Jangan belajar Islam sendirian di internet tanpa bimbingan, karena bisa terjebak pada pemahaman yang keliru atau ekstrim. Carilah komunitas muslim atau ustazah yang sejuk, yang merangkul, membimbing, dan menjawab keraguan Anda dengan basis data dan dalil yang kuat. Terakhir, tetaplah berbakti dan tunjukkan akhlak yang mulia kepada orang tua yang mungkin belum muslim. Tunjukkan bahwa setelah masuk Islam, Anda menjadi anak yang lebih penyayang, lebih jujur, dan lebih berbakti. Siapa tahu lewat keindahan akhlak Anda, Allah juga akan membuka pintu hidayah bagi keluarga yang Anda cintai. Selamat berjuang di jalan tauhid. Satu sesembahan saja, yaitu Allah.
dan kita bersaksi, menyaksikan atau mengikrarkan diri kita bahwa kita adalah umat Rasulullah. Jadi ini adalah akidah yang paling besar, supaya ditanamkan kalau ada orang Kristen yang bertanya, bagaimana kamu bersaksi menjadi orang Islam tanpa kamu menyaksikan. Jadi makna daripada syahadat adalah pengikraran kita berstatement menjadi umat Islam secara kafah. Syarat menjadi orang Islam yang pertama sudah dilakukan, tinggal yang keempat lainnya. Di bulan Ramadan puasa, sholat 5 waktu. Di bulan Ramadan puasa, zakat dan haji bila mampu. Itu requirement menjadi umat Islam yang kafah. Saya ucapkan selamat datang di Islam. Dan juga kami meminta doanya jajaran pengurus Apologet Islam Indonesia yang saat ini sudah di reshuffle dan ketuanya Ustadz Dio dengan jajaran yang sudah terpilih ini dikuatkan, disatukan menjadi tempat pusat tolabul ilmi, terutama kepada ketua pembina kita Bang Zuma, selalu dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diberikan kesehatan, terutama supaya sering mendakwahkan kebenaran Islam, menghalau pemurtatan dengan membantah subhat-subhat yang ada, menjadikan ilmu tambahan buat kita. Itu dari saya. Selamat datang di Islam. Mudah-mudahan kita nanti pada akhir-akhirat nanti dipersatukan di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Itu saja dari saya, Gunanda. Terima kasih. Makasih Dina, makasih. Bang, silakan. Kayaknya dari guru-guru saya yang di atas semua ini kayaknya udah cukup deh, Kakak Abang Zuma. Iyalah ya, makasih. Akang Satria. Enak banget deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sedikit sih mungkin ini masukan aja, alangkah baiknya kalau ibu, mama dan anak ini dikasih nama Muslim, Gurunda. Iya, nanti bisa koordinasi dengan siapa? Dinda Julius. Kan ada nomor WA. Beliau bisa kemudian berikan nama mana yang cocok, yang disetujui sesuai dengan. Kalau enggak langsung aja Gurunda sekarang. Kalau Julius pasti konsultasi sama Kores. Wah, nggak bakal bener Gurunda. Kores itu ini dia bisa lihat Prambons. Gimana? Silakan, mungkin Bang Zuma, diharapkan Bang Zuma yang kasih nama. Namanya di KTP siapa? Namanya di KTP Laskar Borusi Hombing, Bang. Laskar Borusi Hombing di KTP. Laskar Borusi Hombing. Lasro. Oh, Lastro. Borusi Hombing. Lastro. Bahaya nih. Pakai aja nama salah satu dari istri Rasulullah, dikasih Siti Aisyah bisa di depannya gitu, untuk menandakan bahwa beliau muslimah. Begitu juga anaknya, silakan Siti Fatimah. Begitu Dinda, setuju ya? Jadi nanti panggilannya Ibu Aisyah, Dinda Fatimah, kan gitu.